Sifat-sifat tercela tersebut adalah: satu, merasa puas dengan kebodohan; dua, sifat tamak terhadap dunia; ketiga, sifat bakhil dengan kelebihan harta; empat, ria dalam setiap amalan; lima, bangga terhadap pendapat diri sendiri. Itulah 5 sifat tercela yang disampaikan oleh Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Jika bukan karena 5 sifat tercela ini, niscaya manusia akan selamat dari kehancuran. Penyebab daripada kehancuran itu ada 5 daripada sifat-sifat tercela ini. 1, merasa puas dengan kebodohan. Artinya bodoh, yang dimaksud bodoh di sini adalah melupakan akhiratnya dan mendahulukan dunianya. Itulah sebenar-benar orang bodoh, karena baginda Rasulullah berkalam bahwa sesungguhnya orang-orang yang cerdas adalah mereka yang memikirkan tentang akhiratnya, dan dunia dijadikan sebagai ladang untuk menuju akhirat dan keselamatan di akhirat. Sesungguhnya orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi itu adalah orang-orang yang melampaui batasan waktu dan zaman, bahkan melampaui dunia dan akhirat. Jika hanya pemikiran sebatas dunia, maka sesungguhnya pemikiran mereka hanya sebatas itu. Maka disebutlah bahwa orang-orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa, orang-orang yang memiliki kecerdasan spiritual adalah mampu melampaui pemikiran-pemikirannya dan jangkauan hatinya di dalam memahami hakikat daripada fase-fase kehidupan ini. Karena sesungguhnya fase-fase kehidupan ini sudah sangat jelas. Fase di alam roh, pada saat itu alastu birabbikum qalu bala syahidna. Lalu fase di alam rahim, dan kita sudah memasuki di alam rahim itu, dan fase saat hidup di dunia ini. Inilah fase ketiga kehidupan kita. Maka sesungguhnya orang-orang yang memiliki kecerdasan tinggi pasti akan mempersiapkan diri fase di alam barzakh, fase di alam kubur, dan fase di akhirat, yaitu fase di mana fase itu adalah tempat kehidupan bagi manusia, tempat akhir daripada perjalanan manusia. Fase saat ini adalah fase yang sangat singkat. Fase saat ini adalah fase daripada suatu fase yang sangat singkat. Kalau di alam rahim 9 bulan, maka di fase ini bahkan hidup dalam 1 hari pun bisa di dalam sekejap mati. Karena kematian itu adalah suatu misteri yang tidak bisa orang duga-duga kapan mereka akan memasuki pintu daripada alam barzakh. Setiap perjalanan manusia akan menuju ke alam barzakh, alam kubur, karena di sana juga adalah alam kehidupan. Jangan disangka bahwa di alam barzakh itu adalah alam orang-orang mati. Mustahil baginda Rasulullah SAW menyampaikan salam kepada penghuni kubur kalau tidak ada penghuni di alam barzakh itu. Alam barzakh itu adalah alam di mana orang-orang yang telah berpindah alam dari alam dunia ke alam kubur. Nah, di sanalah sesungguhnya alam-alam penantian. Dan jangan disangka penantian di sana adalah waktu yang singkat. Orang-orang yang telah meninggal masa-masa lalu, mereka menanti alam kebangkitan untuk di akhirat. Dan betapa ruginya kita di dunia ini jika tidak memanfaatkan sebaik-baiknya, mempersiapkan bekal kehidupan untuk di alam barzakh. Dunia ini sementara. Dalam sekejap masa lalu kita pejamkan mata bisa kita ingat, dan masa sekarang ini bisa kita rasakan bahwa kita pernah hidup di masa lalu dengan memejamkan mata di dalam sekejap. Dan di masa-masa yang akan datang, jika kita memiliki waktu untuk itu, masa sekarang ini pun akan menjadi kenangan bahwa hidup ini adalah hidup penuh dengan lembaran-lembaran. Waktu-waktu manusia adalah seperti selembar-selembar kertas yang setiap saat diisi lembaran-lembaran kertas itu dengan perjalanan-perjalanan hidupnya. Bahwa sesungguhnya kita adalah pena atas kehidupan waktu itu sendiri. Kita yang mengukir kehidupan kita, sesungguhnya
ketetapan-ketetapan Allah sudah Allah turunkan di muka bumi. Siapa yang berjalan menuju kebaikan, maka Allah membukakan pintu-pintu kebaikan. Siapa yang berjalan menuju pintu keburukan, maka Allah membukakan pun pintu-pintu keburukan. Sesungguhnya Allah memberikan izin kepada setiap manusia, namun tidak semua izin itu diridhoi. Kalian ingin berjalan di jalan keburukan, Allah pun mengizinkan, silahkan berjalan, namun pahamilah kami tidak ridho jika engkau berjalan di jalan keburukan. Jika engkau ingin berjalan di jalan kebaikan, maka Allah pun menyambut dengan penuh cinta. Berjalanlah engkau dengan penuh cinta datang kepadaku, maka aku akan menyambut dengan cinta pula. Maka sesungguhnya kehidupan ini adalah pilihan. Allah sudah menetapkan pada diri setiap manusia bahwa siapa yang ingin memilih kebaikan maka untuk dirinya sendiri, siapa yang ingin memiliki keburukan maka itu untuk sesungguhnya untuk dirinya sendiri. Allah tidak tergantung atas perbaikan, atas perbuatan manusia. Allah tidak tergantung atas perbuatan manusia, karena Allah berdiri dengan sendirinya, tidak terpengaruh hal apapun terhadap perbuatan manusia, bahkan tidak terpengaruh atas segala doa-doa manusia itu sendiri. Apapun yang dilakukan manusia, Allah tetaplah Tuhan. Mau beribadah, maka tetaplah Tuhan, kemuliaan Tuhan. Mau mendurhakai Allah, tetaplah kemuliaan, tidak akan pernah sirna kemuliaan Tuhan. Maka sesungguhnya kebaikan dan keburukan itu kembali kepada diri manusia itu sendiri.